Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin saya Bagas Putra Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Sistem Pengendalian Manajemen. Di sini saya memilih tema eh, yang ada di Indonesia ini adalah penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Bank Indonesia. Saya memilih salah satu topik terkini yang relevan dengan masalah organisasi, personal dalam organisasi, insentif dan pengendalian keuangan di Indonesia adalah penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di kantor pusat Bank Indonesia pada Desember 2024. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan penyelewenangan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut CSR yang dikelola oleh bank sentral tersebut. Kantor Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, termasuk di antara lokasi yang digeledah. Bank Indonesia menyatakan akan menghormati dan bekerja sama dalam investigasi ini. Sebelumnya, pada September 2004, KPK telah mengidentifikasikan adanya penyidikan terhadap program CSR yang dijalankan oleh regulator keuangan termasuk Bank Indonesia. Kasus ini mencerminkan pentingnya pengendalian internal yang kuat dalam organisasi untuk mencegah penyelewenangan dana dan memastikan bahwa program insentif seperti CSR dikelola dengan transparan dan akuntabel. Selain itu, hal ini menyoroti perlunya pengawasan yang efektif terhadap personalia dalam organisasi untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan di Indonesia. Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kantor pusat Bank Indonesia pada Desember 2024 dapat dianalisis dengan pendekatan sistem pengendalian manajemen. Antara lain satu, perencanaan dan perorganisasian. Dalam konteks Bank Indonesia, sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara, perencanaan dan perorganisasian yang baik sangat dibutuhkan. Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK kemungkinan terkait dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau tindakan korupsi yang melibatkan pejabat atau pegawai bank sentral. Di sini dapat dianalisis, satu, dalam perencanaan, jika penggeledahan KPK terjadi karena adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan atau dugaan korupsi, maka ini menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan internal mungkin ada aspek yang tidak terduga atau tidak diperhitungkan dengan baik dalam pengendalian risiko. Misalnya, jika Bank Indonesia tidak merencanakan dengan matang mekanisme pencegahan untuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan ini, hal ini bisa menyebabkan terjadi kecurangan. Selanjutnya, analisisnya adalah dalam perorganisasian. Bank Indonesia sebagai lembaga besar memerlukan struktur organisasi yang jelas dan prosedur yang baku untuk setiap fungsi dan departemen. Dalam hal ini, perorganisasian yang kurang efektif dapat menyebabkan kebocoran dalam sistem kontrol internal. Jika terjadi kegagalan dalam perorganisasian, maka pengawasan terhadap aktivitas yang rentan terhadap penyimpangan seperti pengelolaan dana, kebijakan moneter, atau kegiatan sensitif lainnya tidak akan berjalan optimal. Selanjutnya adalah pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan aspek penting dari sistem pengendalian manajemen yang mencakup proses, prosedur, dan kebijakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, penyelewenang, dan fraud dalam organisasi. Penggeledahan KPK di Bank Indonesia kemungkinan berkaitan dengan kegagalan dalam pengendalian internal. Di sini dapat dianalisis satu, kontrol yang lemah. Jika penggeledahan oleh KPK terjadi karena adanya indikasi korupsi atau penyalahgunaan kewenangan, hal ini mungkin mengidentifikasi bahwa sistem pengendalian internal di Bank Indonesia tidak sepenuhnya efektif, misalnya pengawasan yang tidak memadai terhadap penggunaan anggaran, pengelolaan kebijakan, atau pelaksanaan proyek dapat memudahkan tindakan penyimpangan oleh oknum yang memiliki wewenang. Yang kedua, pengawasan dan audit internal sebagai bagian dari pengendalian internal. Bank Indonesia seharusnya memiliki mekanisme audit internal yang rutin dan efektif untuk memeriksa kesesuaian prosedur. Yang selanjutnya, segregasi tugas. Bank Indonesia juga harus memastikan bahwa ada pemisahan tugas yang jelas antara pihak yang merencanakan,
melaksanakan dan memverifikasi transaksi atau kegiatan penting. Jika ada tumpang tindih wewenang atau kebijakan yang tidak memadai dalam pembagian tugas, hal ini bisa menciptakan peluang untuk terjadinya penyalahgunaan. Yang ketiga adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Sistem pengendalian manajemen juga mencakup pengukuran kinerja dan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui apakah tujuan dan kebijakan organisasi telah tercapai dengan baik. Pengukuran kinerja dalam Bank Indonesia seharusnya mencakup evaluasi terhadap setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Penggeledahan KPK bisa jadi menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kinerja yang diharapkan dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Di sini dapat dianalisa satu pengukuran yang tidak memadai. Penggeledahan KPK menunjukkan bahwa ada kemungkinan penyimpangan yang tidak terdeteksi dalam selama proses pengawasan dan pengukuran kinerja Bank Indonesia. Jika kinerja dalam beberapa bidang, misalnya pengelolaan dana atau implementasi kebijakan tidak diawasi dengan seksama, potensi terjadinya penyalahgunaan atau ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya bisa meningkat. Analisis yang kedua adalah evaluasi yang lemah. Evaluasi terhadap pencapaian tujuan jangka panjang Bank Indonesia mungkin tidak dilakukan secara memadai jika Bank Indonesia tidak memiliki sistem evaluasi yang terus-menerus, maka kelemahan yang ada dalam pengendalian internal atau praktik yang tidak etis bisa dibiarkan begitu saja, yang pada akhirnya dapat menciptakan celah bagi terjadinya korupsi atau penyalahgunaan. Yang keempat adalah pemberdayaan sumber daya manusia atau SDM. Pengelolaan SDM yang baik di Bank Indonesia yang termasuk pelatihan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pegawai sangat berpengaruh terhadap tingkat integritas dan profesionalisme. Dalam konteks pengendalian manajemen SDM harus dipastikan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik untuk melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Di sini dapat dianalisa satu kelemahan dalam pemberdayaan SDM sumber daya manusia jika penggeledahan KPK mengarah pada tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai atau pejabat Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan SDM di Bank Indonesia bisa jadi kurang efektif. Mungkin ada kekurangan dalam hal pelatihan terkait dengan integritas, etika kerja, dan pencegahan korupsi yang membuat pegawai rentan terlibat dalam praktik yang tidak sah. Yang kedua, analisanya adalah perekrutan dan seleksi. Bank Indonesia harus memastikan bahwa proses seleksi pegawai dilakukan secara ketat dan transparan. Adanya oknum yang terlibat dalam praktik korupsi dapat menunjukkan adanya masalah dalam proses perekrutmen dan pemilihan yang tidak memperhatikan integritas individu. Selanjutnya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dalam sistem pengendalian manajemen, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan menghindari praktek korupsi atau penyelewangan. Bank Indonesia sebagai lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Jika penggeledahan oleh KPK mengidentifikasi adanya penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang tidak transparan, maka ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen di Bank Indonesia dalam hal transparansi dan akuntabilitas perlu diperbaiki. Mekanisme pelaporan dan audit eksternal harus diperkuat untuk memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi. Di sini dapat dianalisa, satu, kurangnya transparansi. Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK bisa menandakan adanya kurangnya transparansi dalam pengelolaan kebijakan atau anggaran di Bank Indonesia. Jika lembaga ini tidak melakukan pelaporan secara terbuka kepada publik atau pihak berwenang, maka hal ini membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan atau tindakan korupsi. Analisis yang kedua adalah akuntabilitas yang rendah. Bank Indonesia seharusnya memiliki sistem akuntabilitas yang jelas, di mana setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Jika ada kegagalan dalam hal ini, maka tindakan yang tidak sah bisa terjadi tanpa terdeteksi atau mendapat konsekuensi yang sesuai. Yang terakhir adalah tindak lanjut perbaikan. Penggeledahan KPK bisa mengarah pada tindak lanjut terhadap temuan yang dapat mempengaruhi kebijakan atau sistem yang ada dalam konteks sistem pengendalian manajemen setelah penggeledahan dan proses hukum selesai. Harus ada langkah-langkah perbaikan untuk mencegah terulangnya masalah yang sama. Bank Indonesia perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam prosedur prosedur operasional serta sistem pengendalian internalnya agar hal serupa tidak terulang. Hmm. Ini dapat mencakup
pembaruan kebijakan, pelatihan ulang bagi pegawai, serta peningkatan sistem pengawasan dan audit. Di sini dapat dianalisis. Analisis yang pertama adalah langkah perbaikan. Bank Indonesia harus segera melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian internal, termasuk memperbarui kebijakan pengawasan, memperkuat audit internal, serta melakukan pelatihan ulang bagi seluruh pegawai. Selain itu, peningkatan sistem pelaporan dan pengawasan eksternal juga perlu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Yang kedua, analisnya adalah perbaikan kebijakan dan prosedur. Tindakan tegas terhadap pelaku yang terlibat dalam kasus ini sangat penting sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan keberlanjutan organisasi. Selain itu, Bank Indonesia perlu memperbarui prosedur operasional standar SOP dan kebijakan yang lebih ketat terkait dengan etika kerja dan pengawasan terhadap proyek atau kebijakan sensitif. Di sini dapat disimpulkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di Bank Indonesia pada Desember 2024 merupakan sinyal penting bahwa ada kemungkinan kelemahan dan sistem pengendalian manajemen di lembaga tersebut. Kegagalan dalam pengendalian internal, transparansi, serta pengelolaan SDM yang tidak optimal dapat memperbesar potensi terjadinya penyelewenangan dan korupsi. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan sistem pengendalian manajemen di Bank Indonesia sangat penting untuk menjaga integritas dan efektivitas lembaga ini dalam menjalankan tugasnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.